Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, terhindar dari penyebaran virus corona yang masih banyak terjadi di kota kita ini, ya. Pertama-tama Ibu selalu menekankan, mengingatkan tidak bosan-bosannya bahwa kalian harus selalu menerapkan protokol COVID-19 ya, dengan cara selalu memakai masker, sering-sering mencuci tangan, kemudian eh, menjaga jarak dan tidak keluar rumah apabila tidak ada hal yang sangat mendesak. Baik, kali ini Ibu akan membahas tentang pewarnaan single aplikasi. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas materi pemangkasan rambut dari pemangkasan solid, graduasi layer. Nah, berhubung kita belum bisa melakukan praktik secara langsung, secara daring, kita masih tetap melakukan pembelajaran secara daring. Nah, hal yang bisa kalian lakukan sekarang ini adalah dengan menguasai materi pada KD 3.7 tentang pewarnaan single aplikasi, ya, yaitu judul KD-nya menerapkan pewarnaan single aplikasi. Oke, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan. Oke, tujuan pembelajarannya setelah kalian melihat video ini, video presentasi ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep pewarnaan single aplikasi. Ya, apa sih itu pewarnaan single aplikasi? Dan kemudian mengetahui level warna dasar dan warna pantulan. Nanti Ibu akan membahas apa itu warna dasar dan apa itu warna pantulan. Kemudian dapat menentukan hal-hal yang harus dianalisa sebelum kita melakukan pewarnaan pada klien. Kemudian memastikan formula pewarnaan yang tepat, ya, ini disesuaikan dengan produk apa yang akan kita gunakan. Kemudian dapat menerapkan teknik-teknik aplikasi yang tepat dan benar untuk hasil yang maksimal, ya. Jadi teknik-teknik aplikasi dalam menerapkan produk pewarnaan atau formula pewarnaan itu sesuai dengan kondisi rambut pelanggan. Oke, baik. Ibu lanjutkan bahwa tren saat ini, ya, mewarnai rambut tidak lagi difungsikan hanya untuk menutup uban. Kalau zaman dulu kita banyak melihat kepada pelanggan-pelanggan yang sudah berumur itu biasanya berambutnya beruban dan yang tidak mau kelihatan ubannya itu diwarnai dengan warna gelap umumnya, ya. Namun sekarang ini tren dalam dunia kecantikan itu bukan hanya untuk menutup uban. Warna rambut juga menjadi sikap yang diinginkan atau misalnya banyak digemari oleh para wanita untuk menciptakan tampilan dan identitas mereka sama halnya seperti make up, ya. Dalam hal ini peranan seorang hairdresser merupakan kunci penting karena hanya hairdresser yang dapat menyesuaikan warna rambut dan teknik yang tepat kepada setiap wanita, ya. Oke. Selanjutnya, apa sih itu pewarnaan single aplikasi? Kenapa ada single aplikasi? Berarti nanti ada pewarnaan double aplikasi. Ya, betul. Memang ya. Jadi dalam KD yang harus dikuasai oleh siswa kecantikan yaitu ada pewarnaan single aplikasi dan pewarnaan double aplikasi. Nanti ada juga ada pewarnaan artistik dan ada pewarnaan komersial, ya. Nah, apa saja? Nah, sekarang kita untuk semester ini kalian cukup membahas mengenai pewarnaan single aplikasi, ya. Nah, tindakan mewarnai rambut dengan warna-warna tren yang digemari di masyarakat umum dengan tujuan untuk menciptakan keindahan dan menunjukkan kreativitas dengan satu kali proses kimia. Ya, jadi yang dimaksud dengan single aplikasi apa sih? Jadi single itu adalah satu kali proses kimia. Ya, berbeda dengan kalau yang pewarnaan double aplikasi. Jadi dua kali proses kimia. Pertama adalah dengan melakukan bleaching sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan menerapkan pewarna.
krim pewarna sesuai dengan pantulan warna yang diinginkan. Ya, jadi sekali lagi pewarnaan single aplikasi itu adalah tindakan merubah warna rambut, baik itu nanti menggelapkan atau menerangkan hanya dengan satu kali proses kimia. Itu disebut dengan pewarnaan single aplikasi. Jelas ya? Oke. Nah, sebelum kita melakukan pewarnaan, jadi sebelum mengoleskan pewarna apa, warnanya apa, oksidannya seberapa, ya tentunya kita harus mengenali dulu kondisi dan atau karakteristik rambut setiap pelanggan, ya, yaitu kita melakukan analisa rambut. Hal-hal apa saja yang perlu atau sangat penting diketahui sebelum melakukan pewarnaan rambut ini, ya, yaitu satu, tentang tekstur rambut, ya. Tekstur rambut itu adalah dilihat dari besar kecilnya satu helaiannya, ya, diameter rambutnya. Nah, kita perhatikan di sini. Kalian lihat di sini ada tali. Tali ini lebih kecil, bukan? Ini lebih besar lagi. Nah, paling besar lagi. Jadi umumnya rambut manusia itu dalam teksturnya itu adalah dilihat dari kalau bisa kita lihat kemudian diraba. Nah, diraba itu jadi dilihat dari batang atau besar kecilnya helaian rambut tersebut, ya. Nah, ini ditunjukkan dengan jenis rambut seperti ini. Kalian bisa lihat ya, lebih tipis. Bukan berarti pertumbuhannya yang tipis, tetapi helaian rambutnya yang lebih kecil, ya. Kita di sini di dalam presentasi ini ditunjukkan dengan atau direpresentasikan oleh tali yang ukurannya lebih kecil, ya. Ini juga akan rambutnya terlihat seperti ini. Nah, digolongkan dalam tekstur rambut fine atau halus, ya. Kemudian yang kedua, jenis tekstur rambut yang kedua yaitu jenis medium, ya. Lihat lebih besar, ya. Lebih besar helaian rambutnya, terus kemudian, nah ini juga kita bisa bayangkan talinya juga bisa lebih besar, ya. Nah, selanjutnya tekstur yang rambutnya itu lebih coarse, disebutnya coarse atau kasar, ya. Tekstur rambut kasar bukan berarti tekstur rambut yang rusak, jangan salah, ya. Tekstur rambut itu adalah helaiannya rambut itu diameternya lebih besar, sehingga dia rambutnya itu lebih terkesan lebih coarse, ya, dan itu umumnya dia lebih kuat rambutnya. Artinya secara kimiawi dia lebih tahan terhadap kekuatan suatu bahan kimia, ya. Kalau dia rambutnya fine itu biasanya lebih halus, lebih rentan terhadap kekuatan formula atau kimia yang lebih keras, ya. Nah, oh ya, sebelumnya Ibu jelaskan dulu bahwa di dalam proses pewarnaan single aplikasi ini atau pewarnaan double, nah kita akan menggunakan produk yang berbahan kimia, ya. Tentunya prinsip dari awal kita sudah tahu semakin tinggi kekuatan kimia rambutnya, ya, semakin tinggi juga kemungkinan dia bisa merusak rambut, ya. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita melakukan pewarnaan, kalian harus memahami betul kondisi rambut yang seperti apa, dan kita akan memberikan produk yang kekuatan bahan kimianya itu yang seberapa persen, ya. Jadi justru oleh sebab itu kalian harus memahami dengan jelas dulu analisa rambutnya ini. Yang pertama, hal yang paling pertama kita harus ketahui adalah tentang tekstur rambut, ya. Jadi helaian rambutnya. Oke. Nah, hal yang kedua yaitu tentang porositas. Ini adalah tentang porositas rambut. Nih, kalian lihat di sini ada spon, ya, gambar spon. Nih. Nah, kalau kita lihat adalah pori-porinya. Spon yang ini, nomor 1 ini lebih rapat pori-porinya. Ya, di sini kemudian lebih jarang. Nah, di sini sangat jarang. Nah, ini adalah representasi untuk kita bisa membayangkan porositas rambut.
porositas rambut itu adalah daya serap rambut terhadap cairan, terhadap air, terhadap bahan kimia, terhadap formula pewarna, terhadap formula apa jenis obat keriting dan sebagainya. Jadi kekuatannya itu, daya serapnya itu tergantung daripada pori-pori atau di dalam rambut disebut dengan tergantung daripada kutikula rambutnya. Ya, semakin tertutup kutikulanya, semakin tertutup ya, itu dia berarti kondisi rambutnya atau porositas rambutnya itu adalah normal. Ya, jadi porositasnya normal. Artinya dia daya serapnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu tidak terlalu rendah daya serapnya. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini adalah batang rambut yang posisi kutikulanya itu masih tertutup rapat. Ya, ingat lapisan rambut, lapisan batang rambut yang paling luar itu disebut dengan kutikula. Fungsinya menutupi bagian korteks, bagian lapisan rambut yang nomor 2. Nah, kalau dia kondisi rambutnya masih normal, itu posisi atau gambarnya diperbesar ini, satu helaian rambut ini akan nampak seperti ini, ada sisik, seperti sisik ikan yang bertumpang tindih. Ya, nah seperti ini masih bagus, seperti licin, kalau kita raba dia akan terasa licin. Nah, ini digolongkan dengan porositas normal. Oke, nah selanjutnya tipe yang selanjutnya adalah dengan tipe low porositas. Low porositas itu artinya daya serapnya yang kurang. Low, rendah. Daya serapnya yang rendah. Ya. Nah, ini kita bayangkan dengan spons yang pori-porinya juga lebih tidak sama seperti ini ya. Ini normalnya seperti ini low poros, ini low, kurang. Nah, di sini high. Ya, mohon maaf ini ada kesalahan tulisan. High porositas. High porositas. Jadi kalau misalnya ini dilihat, dia sudah hampir kutikulanya itu sudah terbuka lebar nih. Ya. Nah, ini bisa diakibatkan dari seringnya penggunaan bahan kimia, kemudian sering terpapar matahari, dan yang paling terutama adalah bahwa jenis rambut yang seperti ini tidak melakukan perawatan atau kurang intensif dalam melakukan perawatan. Perawatan apa yang dimasukkan di dalam untuk mencegah porositas rambut menjadi rusak itu adalah salah satunya dengan melakukan hair mask, ya, krem bat, dan selalu menggunakan conditioner pada saat kita melakukan penyampoan. Nah, itu kalian sudah pada tahu ya semuanya. Oke? Nah, itu hal yang kedua. Yang pertama tadi adalah tentang tekstur, ya, tekstur rambut itu adalah bisa dilihat, bisa diraba. Nah, kalau dilihat itu kita bayangkan besaran helaian atau diameter daripada helaian setiap batang rambut. Nah, kemudian ini adalah tentang porositas. Nah, hal berikutnya yang perlu kita ketahui adalah tentang ini selanjutnya, ini jenis tekstur rambut nih. Yang tadi sudah ya, tekstur rambut di sini adalah fine atau halus, medium atau sedang, coarse atau kasar. Ya, ini tipe porositasnya juga di sini normal, low, ini high. Nah, bagaimana kondisi rambut mempengaruhi hasil? Kita lihat di sini ya. Nah, kondisi rambut kalau dia kondisi rambutnya porositasnya tinggi disebut dengan porus. Umumnya terjadi pada daerah rambut pada daerah ujungnya. Ya, nah itu warna akan cepat terserap, akan terjadi penyerapan lebih cepat, namun akan terjadi rambut luntur juga lebih cepat. Sehingga pada kondisi rambut yang porus biasanya warna rambut itu tidak bertahan lama. Ya, umumnya dalam jenis pewarnaan jenis pewarnaan nanti kita akan bahas jenis-jenis pewarnaan ya, ada pewarnaan sementara, semi permanen, permanen, ada demi permanen ya. Nah,
Sekarang kita berbicara tentang permanen. Pewarnaan permanen itu artinya